Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Idini dengan NIM 200422257. Pada video kali ini, saya akan membahas 5 poin terkait tugas pepermata kuliah Governansi Publik yang berjudul Smart City, Konsep Kota Cerdas sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten atau Kota di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat menjadi semakin meningkat dan memuaskan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, aktor dalam hubungan internasional bukan lagi hanya negara, akan tetapi semua komponen masyarakat dapat menjadi aktor hubungan internasional, tidak terkecuali pemerintah daerah atau kota. Peran pemerintah kota sebagai aktor subnasional semakin didorong dan dititik beratkan pada kemampuan dalam menjalin kerjasama internasional. Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau kota seperti kerjasama sister city atau kota kembar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif, yang metodenya dengan menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti. Berkembangnya konsep Smart City menimbulkan pemahaman terhadap konsep Smart City yang beragam dan belum jelas atau konsisten. Kota-kota yang disebut Smart City pada awalnya memiliki terobosan baru dalam penyelesaian masalah di kotanya, yang kemudian sukses meningkatkan performa kotanya. Pembangunan kota-kota menuju Smart City diawali dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya bersifat parsial pada masalah-masalah prioritas. Sebagai contoh, kota Amsterdam yang mendasarkan penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk mengurangi polusi. Atau kota Tallinn, sebagai ibu kota Estonia yang memulai pengelolaan kota yang cerdas dari segi pemerintahannya dengan e-government dan menggunakan Smart ID Card dalam pelayanan bagi penduduknya. Maupun kota Songdo di Korea Selatan yang mendasarkan pengembangan kota berbasis teknologi informasi komunikasi untuk mengembangkan Songdo sebagai pusat bisnis internasional. Kabupaten atau kota provinsi di Sumatera Utara ada beberapa permasalahan terkait infrastruktur, koordinasi, dan sumber daya manusia kerap terjadi. Terkait infrastruktur misalnya, masalah kabel di jalanan perkotaan masih sangat berantakan. Layanan internet bagi masyarakat juga belum optimal. Padahal, infrastruktur merupakan hal yang paling fundamental karena ketika infrastruktur sudah rapi, pembangunan yang ada di atasnya bisa dilakukan dengan cepat. Masalah koordinasi menjadi masalah klasik yang sering terjadi di banyak sektor, baik itu pemerintah, bisnis, akademik, maupun komunitas. Koordinasi yang baik sangat diperlukan sehingga setiap elemen yang berpartisipasi dan berkolaborasi di dalam pembangunan kota cerdas bisa memberikan kontribusi yang maksimal. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi generasi saat ini bisa dibilang sangatlah mudah dilakukan, lain halnya dengan generasi sebelumnya. Strategi mewujudkan Smart City. Untuk mendukung sebuah daerah sebagai Smart City adalah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Information and Communication Technology yang akhirnya akan mendukung terciptanya Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, and Smart Governance. Ada 4 pilar pembangunan Smart City. Pilar pertama adalah people atau pengguna, termasuk kepada karakter dan akhlak, ketaatan terhadap kebijakan. Pilar kedua adalah mekanisme dan standar pelayanan, termasuk kepada pola hubungan antar stakeholder, mekanisme integrasi layanan publik dan juga data. Pilar ketiga adalah infrastruktur information and communication technology, untuk mengintegrasikan pelayanan dan data informasi untuk mendrive semua akses online, media otomatisasi seperti infrastruktur jaringan, broadband, data center atau cloud, data sharing platform atau big data, aplikasi, CCTV, dan sebagainya.
Pilar keempat adalah struktur kelembagaan Smart City untuk melakukan analisator, integrator, evaluator, serta menyelaraskan informasi teknologi governance dengan bisnis proses. Kelembagaan Smart City akan mengawal berkelanjutan program pembangunan yang telah diinisiasi pemerintah daerahnya. Untuk menciptakan Smart City di kabupaten atau kota provinsi Sumatera Utara diperlukan kesamaan paradigma mengenai Smart City yang sesungguhnya. Selain dibutuhkannya regulasi langsung terkait Smart City, dibutuhkan juga kerjasama yang baik di antara berbagai pihak yang benar-benar mau mengedepankan Smart City sebagai sebuah bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kajian arahan pengembangan kawasan pusat pemerintahan dengan konsep Smart City bertujuan sebagai tambahan konsep dari rencana kawasan pusat pemerintahan yang ada. Karena secara konsepsi, Smart City masih sangat baru dalam kajian tata ruang di Indonesia, yang baru beberapa daerah atau kota yang menerapkan konsep Smart City. Contohnya adalah kota Bandung, kota Surabaya, dan ada kota lain sebagainya. Selama ini permasalahan terkait tata kelola pemerintahan dan lingkungan belum mendapatkan perhatian yang serius, sehingga belum adanya perubahan yang signifikan di kabupaten atau kota provinsi Sumatera Utara. Melalui studi arahan pengembangan kawasan pusat pemerintahan kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara dengan konsep Smart Governance dan Smart Environment mendapatkan hasil dari analisis keruangan yang dilakukan. Hasil wawancara dan identifikasi potensi dan persoalan keruangan bahwa kawasan pusat pemerintahan mampu jika diterapkannya pilot project konsep Smart City. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dengan judul Smart City, konsep kota cerdas sebagai alternatif penyelesaian masalah perkotaan kabupaten atau kota di kota-kota besar Provinsi Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Azura dengan NIM 20042196. Di sini saya akan menguraikan ringkasan dari jurnal saya terkait program Jogja Smart City dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosiokultural. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemerintah mengimplementasikan Smart City tersebut di kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik yang bersifat sosiokultural. Berdasarkan penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi program Jogja Smart City di kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosiokultural sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan Smart City di kota Yogyakarta sangat didukung oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas penunjang seperti penyediaan WiFi di 100 titik poin. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan terlebih dahulu bahwa dengan perkembangan teknologi Smart City, masyarakat kota Yogyakarta lebih mudah, lebih cepat, serta efisien dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif dan mendalam tentang implementasi program Jogja Smart City di kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik yang berbasis sosiokultural. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 orang, yaitu 1 orang sebagai kepala CE pengembangan Smart City, 1 orang sebagai peranata komputer, dan 3 orang yaitu masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pembahasan penelitian. Smart City atau secara harfiah berarti kota pintar, yang merupakan suatu konsep pengembangan penerapan dan implementasi teknologi yang diterapkan untuk satu wilayah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya.
Smart City merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dan Internet of Things dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Aset kota tersebut meliputi sistem informasi, instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, serta penegakan hukum dan lainnya. Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep Smart City, seperti Ibu Kota Jakarta yang telah memulai program Jakarta Smart City sejak tahun 2014. Kota Surabaya juga menerapkan inovasi guna menjadi Smart City, misalnya dengan menerapkan sistem tilang online bagi pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya, Kota Yogyakarta yang memulai program Smart City sejak tahun 2018 dengan diluncurkannya aplikasi Jogja Smart City. Smart City di Kota Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan master plan yang sudah disiapkan oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Pelaksanaan Smart City di Kota Yogyakarta berawal dari keinginan pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendorong peran aktif dan masyarakat Kota Yogyakarta dalam pengelolaan kota menjadi kota yang efisiensi, ramah, dan mudah diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya, konsep Smart City harus memberikan manfaat dan dapat dirasakan dampaknya ke masyarakat. Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki layanan terpadu terkait publik, aduan, informasi berbasis website, dan aplikasi Android Jogja Smart Service. Pelaksanaan Smart City tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada unsur sosial dan kultural yang sudah berjalan. Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta menyatakan bahwa lingkup pelaksanaan Smart City berdasarkan teknologi yang berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta. Smart City bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, Smart City menjadikan Kota Yogyakarta menjadi kota yang nyaman, kota yang ramah anak, serta kota yang mensejahterakan masyarakat secara lahir dengan meningkatkan tingkat perekonomian dengan minimal mengurangi pengurangan. Yang terakhir, kesimpulan. Pelaksanaan Smart City di Kota Yogyakarta sangat didukung oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas menunjang seperti penyediaan Wi-Fi di 100 titik poin. Hal tersebut sangat membantu keberhasilan pelaksanaan Jogja Smart Service untuk digunakan oleh masyarakat Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan masyarakat yang belum 100% terbuka dengan teknologi dalam mengoperasikan aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan terlebih dahulu bahwa perkembangan teknologi Smart City masyarakat Kota Yogyakarta akan lebih mudah, cepat, dan sangat efisien dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintahan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Romansari dengan NIM 24252. Saya akan membacakan analisis jurnal saya yang berjudul Penerapan Konsep Smart City pada Desain Kawasan Cibubur. Smart City merupakan sebuah konsep perencanaan kota yang kian hari kian mempertimbangkan untuk diaplikasikan kepada sebuah kota metropolitan yang padat penduduknya sebagai salah satu cara untuk menjawab kompleksitas masalah pada suatu kota besar. Dan sesuai pula dengan perkembangan zaman yang menuju ke dunia digital, penelitian ini dilakukan untuk merancang sebuah kawasan yang kurang tertara dan tidak terencana dengan publik menjadi sebuah kawasan yang lebih terintegrasi, pintar, dan ramah lingkungan. Selain diharapkan dengan penelitian ini, pembangunan di sebuah kota dapat menjadi sebuah kawasan yang tidak hanya mempunyai mobilitas warganya, tapi juga menjadi kota yang pintar selain dinamis, juga nyaman, aman, dan juga layak untuk dihuni. Hasil penelitian ini adalah sebuah mendesain kawasan di Cibubur yang merupakan penerapan konsep Smart City. Lingkup studi penelitian ini dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan desain kawasan berkonsep Smart City.
sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur yang baik dan benar dengan pendekatan konsep Smart City. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang pengumpulan data observasi dan terjun langsung ke lokasi yang akan diteliti. Analisis terkait Smart City. Konsep Smart City diperlukan dalam merencanakan dan merancang sebuah kawasan dan bangunan untuk mengetahui poin-poin apa saja yang akan diimplementasikan di dalam mendesain sebuah kawasan. Terkait konsep Smart City, maka akan dijelaskan aspek-aspek yang menjadi dasar dari Smart City. Kota dinilai cerdas secara ekonomi apabila sebuah kota ditopang oleh perekonomian yang baik dan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota termasuk layanan teknologi informasi komunikasi. Tata kelola peran sumber daya manusia yang baik. Kota dinyatakan cerdas secara sosial apabila masyarakat dalam sebuah kota memiliki keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintahannya. Ada beberapa indikator atau faktor-faktor pendukung dalam mewujudkan kota cerdas. Yang pertama yaitu smart economy. Smart economy ini yaitu kualitas yang menghasilkan suatu inovasi dan mampu menghadapi persaingan. Yang kedua yaitu smart environment, yaitu lingkungan cerdas. Keberlanjutan dan sumber daya. Lingkungan cerdas itu berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlangsungan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak, bagi masyarakat dan publik lingkungan yang bersih dan tertara. Yang ketiga yaitu smart people, masyarakatnya yang cerdas. Kekreatifan dan modal sosial. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal usaha, maupun modal sosial. Kemudian akses modal dan pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mereka dalam mengembangkan usahanya. Yang keempat, smart living, hidup cerdas atau kualitas hidup yang cerdas, yaitu berbudaya, berarti manusia memiliki kualitas hidup yang terukur. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya, smart governance, pemerintahan yang cerdas. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yang merupakan paradigma sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kesimpulannya yaitu, dalam penerapan Smart City perlu diperhatikan beberapa indikator dasar untuk tercapainya Smart City, seperti yang diharapkan. Ada 6 indikator yang telah saya bacakan tadi. Dari sebagai tolak ukur keberhasilan dari penerapan Smart City juga perlu perhatikan integritas dan perpaduan dari 6 indikator yang telah saya bacakan tadi, yaitu untuk menghasilkan Smart City yang sesuai dengan sub-sub indikator yang akan dibuat. Sekianlah hasil dari penjelasan mengenai jurnal saya terhadap 5 poin yang dibahas tersebut. Tapi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Perdana dengan NIM 200420069. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul tentang Program Jogja Smart City dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosio-kultural. Pelaksanaan Smart City di Kota Yogyakarta sangat didukung oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas penunjang seperti penyediaan WiFi di 100 titik poin. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan terlebih dahulu bahwa dengan perkembangan teknologi Smart City, masyarakat Kota Jogja akan lebih mudah, lebih cepat,
dan sangat efisien dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintahan. Pemerintah Kota Yogyakarta juga memanfaatkan Smart City untuk pembangunan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan image Kota Yogyakarta sebagai kota wisatawan, kota budaya, dan kota pelajar. Hal ini dilihat dari menu layanan yang terdapat di dalam Jogja Smart Service yang sudah mencakup tentang informasi, wisata, budaya, dan pelajar. Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu 1 orang kepala CEA pengembangan Smart City, 1 orang sebagai peranata komputer, 3 orang yaitu masyarakat pengguna layanan. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan pengambilan gambar atau foto pada hal-hal yang dilakukan oleh peneliti pada saat penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion drawing atau verification. Smart City adalah visi pembangunan perkotaan untuk mengintegrasikan beberapa teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan solusi Internet of Things dalam sebuah bentuk yang aman untuk mengelola aset kota. Berdasarkan Wikipedia, definisi dari Smart City itu begitu luas, mencakup berbagai macam keseluruhan teknologi digital yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan, mengurangi biaya dan sumber konsumsi, dan dapat meningkatkan interaksi aktif antara kota dan warganya secara efektif. Pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau atas jasa, barang, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan selanjutnya, menurut Ridwan dan Sudrajat, pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya, guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program Jogja Smart City di Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis sosiokultural sudah bisa dikatakan meningkat, dilihat dari banyaknya masyarakat yang cukup antusias mendownload aplikasi Jogja Smart Service, serta masyarakat sudah merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang berbasis IT, serta masyarakat juga merasakan kepraktisan pada penggunaan aplikasi Jogja Smart Service tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta, yang sangat berperan aktif dalam meningkatkan pelaksanaan Smart City di Kota Yogyakarta berupa Jogja Smart Service. Pelaksanaan Smart City di Kota Yogyakarta sangat didukung oleh pemerintah dengan berbagai macam fasilitas penunjang, seperti penyediaan WiFi di 100 titik poin. Hal tersebut sangat membantu keberhasilan pelaksanaan Jogja Smart Service untuk digunakan oleh masyarakat Kota Jogja. Pemerintah Kota Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan masyarakat yang belum 100% terbuka dengan teknologi. Pemerintah sudah menyiapkan media akses Smart City di dinas atau unit kerja terkait dengan menyediakan komputer dan admin yang akan membantu masyarakat dalam mengoperasikan aplikasi. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan terlebih dahulu bahwa dengan perkembangan teknologi Smart City, masyarakat Kota Yogyakarta akan lebih mudah, lebih cepat, dan sangat efisien dalam pengurusan yang terkait dengan pemerintahan. Baiklah, hanya sekian analisis saya tentang jurnal ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.